Mika terbangun merasa sangat haus. Dia melihat Amara masih tidur pulas. Dia melihat jam, ternyata sudah subuh. Dia tertidur lelap karena merasa sangat lelah setelah pesta itu selesai. Suaminya, Om Julio, sudah tak tampak, mungkin sedang berolahraga. Mika membuat jus untuk dirinya dan Mark, dan untuk Alana serta Amara mungkin mereka akan minum teh setelah mereka bangun nanti. Semalam saat suaminya masuk ke kamar mengatakan kalau Mark akan menginap juga, Mika tersenyum senang. Mark pasti ikut menginap karena tahu Alana menginap juga. Sayangku, minumanku mana? Tiba-tiba Om Julio sudah memeluk Mika dari belakang. Papa, keringatan gitu, kan jadi nempel nih sama mama, kata Mika manja. Mama, sok deh, biasa juga bikin keringat bareng. Ma, gimana menurut mama tentang wanita semalam yang pakai gaun putih? Dia teman mama atau Maya? Tanya Om Julio. Dia, waktu mama di Amerika, mama tinggal di apartemennya. Sekarang dia lagi ada proyek di sini, Pak. Mama sebenarnya ingin dia tinggal di sini, tapi katanya dia sudah dapat fasilitas dari perusahaannya. Emang kenapa, Pak? Tanya Mika. Dia sudah menikah? Sepertinya dia datang dengan anaknya semalam. Suaminya? Tanya Om Julio. Papa, ada apa nih? Nanyanya detail begitu. Jangan bilang papa naksir dia loh, mama marah nih, kata Mika manyun. Untuk Mark, Ma. Menurut papa, dia bagus untuk Mark, juga bagus untuk perusahaan. Kata-kata Om Julio itu sangat mengagetkan Mika. Maksudnya, papa mau jodohin Mark dengan Alana? Tanya Mika semangat. Namanya Alana, bukan Putri? Di data peserta tender namanya tertulis Putri, Ma, kata Om Julio. Alana Putri Negara, itu namanya, Pak, kata Mika dengan tersenyum senang. Beneran papa ingin dia jadi istri Mark? Tanya Mika lagi. Om Julio mengangguk. Aduh, Pak, kita sehati. Mama juga ingin sekali dia jadi menantu mama. Mika memeluk Om Julio. Tapi kan ada suaminya, Ma. Pertanyaan Om Julio itu membuat Mika tertegun. Pa, ada yang ingin mama bilang sama papa, tapi papa jangan marah ya. Kita ke kamar yuk, ngomongnya di kamar, kata Mika langsung menarik tangan suaminya itu. Setelah di kamar, Mika pun menceritakan tentang Mark dan Alana. Om Julio kaget luar biasa. Jadi dia, ini Pa, namanya Amara, ini cucu kita Pa, anaknya Mark dan Alana, kata Mika sambil mencium Amara yang tidur lelap. Om Julio berdiri mematung. Jadi aku menjebak menantuku sendiri, ibu dari cucuku. Pa? Papa? Pa? Mika bingung sendiri melihat suaminya yang keluar dari kamar tanpa bicara apapun, padahal tadi begitu semangat. Dan tak lama kemudian suaminya itu pamit ada urusan penting. Mika jadi curiga. Dia ke ruang kerja suaminya memeriksa. Semalam suaminya, Mark dan Alana ngobrol sampai larut di ruangan itu. Tapi di ruangan itu tidak ada hal yang mencurigakan selain botol minuman dan 3 gelas yang sudah kosong. Mika merenung di ruangan itu. Perasaannya ada sesuatu yang salah telah terjadi. Mika mencari Alana. Mika sudah menyuruh pembantunya untuk membersihkan kamar Mike karena kamar Maya banyak mainan dari anak kembarnya. Kamar itu kosong. Setahu Mika, saat dia tinggal dengan Alana di Amerika, Alana selalu bangun subuh dan langsung membuat sarapan. Tapi Alana tidak ada di dapur karena sejak bangun Mika sudah membuat jus di dapur. Apa Alana sedang olahraga? Mika pun ke ruang tempat olahraga khusus di rumah itu. Tapi bahkan ke halaman pun Mika mencari, Alana tidak ada. Dia menanyakan pada tukang kebun ataupun pembantunya siapa saja apa melihat Alana. Tidak ada orang yang melihat Alana. Alana tak ada. Mika panik. Dia menelpon handphone Alana tapi tidak aktif. Begitu juga dengan handphone Mark. Mika menelpon Maya. Maya yang masih dengan baju tidur datang ke rumah itu mencari Alana. Ini papa kok gak angkat-angkat teleponnya? Mika ngomel-ngomel panik. Ma, katanya Mark nginap juga. Bangunin dia, Ma. Kan dia juga ngobrol dengan Alana dan papa, kata Maya. Mereka pun langsung ke kamar Mark. Dan saat mereka masuk, mereka sangat terkejut. Maya bahkan menjerit,
Tapi Mika buru-buru membekap mulut Maya dan menarik Maya keluar dari kamar Mark. Sementara Mark setengah sadar, dia merasa seperti mendengar suara jeritan. Mark mengucek-ucek matanya yang masih terasa ngantuk. Seperti biasanya, dia menguap dan menggeliat. Saat dia akan bangun, Mark kaget. Kenapa aku nggak pakai baju ya? Apa semalam aku kepanasan sampai tidur buka baju? Gumam Mark dan menyibak tangan yang memeluk pinggangnya. Mark berjalan ke kamar mandi. Tapi, tunggu. Tadi itu siapa yang memeluk pinggangku? Mark mundur dan menarik selimut. Mark melotot. Saking kaget dan syok, ngantuknya langsung hilang. Otaknya langsung berfungsi. Ini? Kok? Gimana ini? Apa yang harus kulakukan? Mark panik dan bingung. Kenapa dia bisa tidur dengan Alana? Telanjang pula. Selimut itu bergerak-gerak. Mark tambah panik. Apa yang harus kulakukan? Kuda binal ini pasti akan membunuhku. Saking bingungnya, Mark naik lagi ke tempat tidur, menarik selimut dan pura-pura tidur. Alana memeluknya. Oh Tuhan, apa kami benar-benar membuat adiknya Ara? Adik yang banyak? Mark melotot menahan napas. Dok, apa yang harus kulakukan? Apa tetap pura-pura tidur? Tapi Mark kecil sudah bangun. Dok, tolong dok. Mark pura-pura menggeliat dan berbalik membelakangi Alana. Mark merasa sangat tersiksa. Bagaimana dia bisa menahan, sementara Alana memeluknya. Alana yang bugil dan dua gunung kembarnya menempel di belakangnya, di kulitnya. Dia laki-laki normal. Kalau dia bisa mengendalikan nafsunya selama ini karena dia melarikan diri pada pekerjaan. Mark tidak mengizinkan otaknya untuk memikirkan hal-hal lain selain pekerjaan, kerja dan kerja. Tapi saat ini dia tidak memikirkan, tapi semuanya itu menempel padanya. Dok, apa ada obat tidur online, dok? Dan Alana yang juga setengah sadar mengerjapkan matanya sambil berpikir, aku memeluk siapa ini? Ara, kok besar begini? Kesadaran 100%. Alana duduk mendadak. Alana juga kaget melihat tubuhnya yang telanjang, menjerit, tapi langsung membekap mulutnya sendiri saat dia melihat Mark yang sedang tidur. Alana panik. Kenapa aku bisa tidur dengan Mark? Semalam apa aku salah masuk kamar? Alana merasa kepalanya bergoyang. Ada apa ini? Dia kebingungan dan beringsut pelan-pelan ingin turun dari tempat tidur. Aku harus keluar diam-diam dari kamar ini dan mencari tahu apa yang terjadi. Ini sangat memalukan. Mata Alana mencari-cari. Bajunya kemana sih? Dia juga ingin menarik selimut untuk menutupi tubuh bugilnya. Tapi selimut itu membungkus tubuh Mark. Menarik selimut itu sama saja dengan membangunkan Mark. Alana bergerak ke bawah ke arah kaki Mark dengan pelan-pelan dan hati-hati. Tapi selimut itu bergerak, Mark bergerak. Alana menjadi lebih panik, tapi otaknya berpikir, kalau dia nekat turun dan keluar dengan telanjang, dan sudah sangat pasti sebelum dia berhasil keluar dari kamar itu, pasti sudah ketahuan Mark. Jadi, jalan aman satu-satunya dan tanpa pikir panjang lagi, Alana kembali masuk dalam selimut, menahan napas dan pura-pura tidur dengan mata melotot. Mark sangat tahu Alana sudah bangun dan sangat panik dengan situasi yang terjadi. Tapi dia harus mengatasi masalah ini. Mark memeluk Alana. Itu cara dia bisa menahan Alana kalau Alana mengamuk. Aku tahu kau sudah bangun dan sadar, tapi tenanglah, jangan ngamuk apalagi berteriak-teriak. Itu akan membangunkan seisi rumah. Aku juga panik, tidak tahu apa yang terjadi. Yang aku ingat, semalam aku mengobrol denganmu, lalu aku pamit karena merasa kepalaku agak pusing. Lalu tadi saat tersadar, aku di sini bersamamu. Jadi, tolong jangan marah-marah dan ngamuk. Kita harus pikirkan ini dengan tenang, oke? Kata Mark setengah berbisik pada Alana. Kepala Alana menempel di lehernya, jadi Mark yakin Alana mendengar itu. Mark merasa Alana mengangguk. Oke, terima kasih. Menurutmu, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mark lagi masih berbisik. Diam dan senyap.
Mama Ara panggil Mark lagi. Entah kenapa dia lebih suka memanggil Alana dengan nama itu daripada nama Alana. Aku juga nggak tahu, aku bingung. Suara Alana lirih, tubuhnya mulai gemetar. Shh, tenanglah, jangan panik, hanya kita berdua. Kita harus mengatasi ini sebelum ada yang bangun atau ada yang datang mencari kita, kata Mark. Alana mengangguk. Apa kau ingat kenapa kita di sini? Apa yang terjadi? Tanya Mark. Yang aku ingat, aku merasa sangat mengantuk. Aku lalu masuk ke kamar yang paling depan, kata Alana. Kamarku, ini kamarku. Kenapa Alana masuk kamarku? Apa kita melakukannya? Tanya Mark. Tak ada suara. Bagaimana cara kita tahu kita melakukannya? Alana tergagap. Kalau itu, apa kau merasa ada cairan di itumu? Tanya Mark hati-hati. Di itu? Itu apa? Tanya Alana bingung. Mark memaki dalam hati. Si kuda binal ini kok bego amat ya? Kau bego amat sih, udah punya anak juga kok nggak tahu, umpat Mark, tapi langsung tersadar. Mungkin Alana minim pengetahuan seksnya walau sudah punya anak. Hei, kau ini gimana aku tahu? Emang aku tidur dengan banyak orang sepertimu? Walau suaranya pelan, tapi jelas Alana protes pada Mark. Maaf, bukan begitu maksudku. Maaf, oke tenang. Apa kau merasa, maaf, vaginamu basah atau ada cairan? Tanya Mark. Diam dan tak ada suara. Bahkan mereka berdua pun seperti takut bernapas. Kau bisa periksa atau raba pakai tanganmu, bisik Mark lagi. Setelah beberapa saat, Mark merasa Alana bergerak, lalu diam. Dan mulai terdengar isak Alana. Mark tahu apa artinya itu. Hatinya ikut perih. Dia memeluk Alana dengan erat dan mencium pucuk kepala Alana. Maaf. Mark ikut menangis. Lovers, love scars, love wounds,